Shalom sobat-sobat yang dikasihi Tuhan. Ada kabar sukacita yang hendak saya sampaikan kepada Anda semuanya, berkah dalam. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, saya sudah menyelesaikan retreat saya ongoing formation selama 1 bulan di Gua Maria Taro Anggro Kapencar. Ada banyak hal yang kami temukan, ada banyak hal yang kami sharingkan, dan itu juga menguatkan kami dalam perjalanan kami menjadi seorang MIC yang muda, yang kuat dalam menjalankan tugas perutusan yang dipercayakan kepada kami. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, hari ini juga gereja secara universal merayakan peringatan wajib Santo Hieronymus, seorang yang menerjemahkan kitab suci dari bahasa Yunani Septuaginta menuju kepada terjemahan bahasa Latin yang dikenal sebagai Vulgata. Santo Hieronymus, kalau kita mempelajari kisah hidupnya, dia sempat tergoda dengan kenikmatan dunia, tetapi dia disadarkan dan dia pun segera bertobat dan dipermandikan, dan dari rahmat buah sakramen permandian itulah dia mendapat juga dalam perjuangan hidupnya mendapat sakramen imamat. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, dalam rumus umum yang bersangkutan, kalau kita baca, kita teliti, dan kita renungkan fenomena pada dunia saat ini, banyak orang-orang Katolik yang sebenarnya mengalami kelimpahan dan berkat luar biasa dari Tuhan. Mereka diberi pekerjaan yang bagus, mereka diberikan harta yang luar biasa, mempunyai ini dan itu, tetapi ketika ada yang mencari dana di dalam gereja untuk panti asuhan, untuk membangun seminari, untuk membangun biara, untuk panti asuhan untuk orang miskin, sekolah gratis, belum tentu banyak orang yang tergerak. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, uang, harta, berkat yang Tuhan berikan kepada kita juga bisa sekaligus menjadi bahan ujian bagi kita semua para pengikut Tuhan. Apakah ketika kita diberikan kelimpahan, apakah kita mau membuka pundi-pundi kita ketika banyak orang membutuhkan bantuan dari kita? Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, dalam Injil hari ini Yesus mengutarakan tentang perumpamaan kerajaan Allah. Yesus seringkali menceritakan tentang kerajaan Allah menggunakan perumpamaan. Mengapa demikian? Dengan menggunakan perumpamaan, hal-hal yang rumit dan sulit itu mudah untuk dimengerti. Perumpamaan tentang kerajaan Allah yang dikisahkan oleh Tuhan Yesus itu bercerita tentang bagaimana jala dibuang ke laut, dan pada saat itu ditariklah jala itu dan ada banyak ikan-ikan di situ. Nah, jala itu melambangkan yaitu pengadilan terakhir, yaitu penghakiman terakhir, dan ikan-ikan itu melambangkan manusia. Ikan-ikan yang baik, manusia-manusia yang baik akan dikumpulkan dan dimasukkan dalam kerajaan Allah, sedangkan ikan-ikan yang tidak baik itu akan dibuang, atau dalam bahasa lain dimasukkan dalam api neraka dan dihancurkan, di bumi hanguskan. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, dunia saat ini menawarkan banyak hal yang menyenangkan mata, memberikan kenikmatan. Kita manusia hadir di dunia ini, dan dunia ini adalah lahan ujian bagi kita semua. Bahkan berkat dan rahmat yang kita peroleh dari Tuhan, kelimpahan, harta, kekayaan, itu semua adalah lahan ujian bagi kita. Apakah ketika pada saat kita kelimpahan, ada orang yang membutuhkan bantuan kita, kita berani membuka bundi-bundi kita dan kita membantu orang tersebut? Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, mari kita berjuang di dalam dunia ini, di tempat di mana kita tinggal sebagai lahan ujian bagi kita. Kita diberkati, kita disertai, kita dirahmati oleh Tuhan dengan berkat dan rahmat yang kita butuhkan. Tetapi ingat, berkat dan rahmat yang dititipkan oleh Tuhan itu bisa jadi adalah rahmat dan berkat bagi orang lain yang Tuhan titipkan kepada kita, yang mesti kita buka dan kita salurkan kepada orang lain. Semoga dengan renungan singkat ini kita menjadi sadar bahwa dunia tempat di mana kita tinggal adalah lahan ujian bagi kita. Apakah kita tetap taat kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, menjalankan hukum cinta kasih, atau kita tergoda dengan dunia sehingga kita mengurung itu semua, mengunci untuk diri kita semua, dan akhirnya pada pengadilan terakhir kita tidak bisa lagi memberikan pembelaan di hadapan Tuhan Yesus yang akan menghakimi kita semua. Mari kita juga berjuang menjadi ikan-ikan yang baik, menjadi manusia yang baik, dengan berani juga menjalankan hukum cinta kasih, dan pada saatnya ketika Tuhan hadir di dalam dunia sebagai hakim yang tertinggi, kita tidak malu berdiri di hadapan Tuhan Yesus. Shalom, Tuhan memberkati Anda semuanya.